Dah, fokus lihat sini. Dah, kita kembali ke sini. Di akhirat cuma ada dua pilihan. Tahan baik-baik, tahan. Sebentar, kita belum sampai ke intinya nih. Ya. Di akhirat tempat itu cuma dua. Yang satu persinggahan. Ada tempat singgah di sini. Ini pilihannya dua. Kalau bukan surga, jannah, maka neraka. Awas nih, ini abadi nih. Jadi kalau masuk sini selamanya neraka. Kecuali ada yang dikehendaki Allah nanti. Kalau masuk sini selamanya surga, gak akan pindah. Gak akan pindah. Ya, awas hati-hati. Ustadz, tapi kan saya kangen, di dunia saya merokok. Gimana saat di akhirat kalau saya masuk surga? Ya ambil apinya di neraka. Lihat sini. Ini tengahnya disebut dengan A'raf namanya. Bukit tinggi. Sampai muncul Quran surah ke-7. Baca ayat ke-45 sampai dengan 47 sampai 49. Kalau Anda masuk ke surga, misal amal solehnya banyak. Kayak mindahin kursi itu. Amal soleh. Misal, yang ini bekalnya amal salah. Sayyi. Yang ini tengah-tengah. Kalau Anda misal, mohon maaf, amal solehnya 50,009%. Atau bahkan 50,0001% lebih banyak amal solehnya, masuk surga Anda. Tapi kalau Anda misalnya amal salahnya lebih banyak, waliyadzubillah, amal salah lebih banyak, 50,001%, masuk neraka. Cuci dulu, selesaikan. Baru pindah. Demikian di hadis Al-Bukhari. Kalau ada iman dalam dirinya. Tapi kalau terjadi 50 amal saleh, 50 amal salah, berimbang ini, maka tinggal di A'raf untuk sementara. Bukit tinggi terletak antara surga dengan neraka. Begitu dihadapkan ke surga, ya Allah, pengen segera masuk, ya Allah, nikmatnya luar biasa, ya Allah. Begitu mendengar teriakan ahli neraka, bergetar jiwanya. Gak berani ngelirik, jadi ngelirik aja gak berani, itu biasa itu. Kayak Anda pulang dari sini misalnya, mohon maaf ya, Anda pulang malam-malam nih, jam 2, begitu pulang, ada teriakan tiba-tiba, terdengar dari pohon. Nah, pertanyaan saya, berani ngelihat nggak? Berisik. Habis itu lari gitu. Nggak ada. Di dunia aja mendengar teriakan begitu, Anda nggak berani lihat, apalagi yang di akhirat. Dikata Allah di surat Al-A'raf itu, wah nggak berani ngelihat, takut, dia takut sampai memohon rahmat Allah. Pada saat itulah kemudian diambil dia langsung dipindahkan ke surga. Dan itu prosesnya menunggu sampai hisab selesai. Satu harinya 1000 tahun. Jadi kalau ada yang mampir ke sini satu hari, sama dengan menunggu 1000 tahun dalam urusan dunia. Dalam hitungan dunia. Nah sekarang pertanyaan saya, antum mau kemana di akhirat nanti? Pilih surga, atau ingin di A'raf mampir sementara waktu? Ini bukan pilihan. Yang mau ke surga angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya Firdaus. Bersama Nabi. Masya Allah. Udah turunin dulu. Turunin dulu. Apa bekalnya tadi ke surga itu? Amal soleh. Amal soleh itu wujudnya pahala. Setelah mengerjakan kebaikan. Nih agak cepat dikit ya. Agak cepat dikit. Ustadz tahu dari mana kalau bakal ke surga amal soleh? Turunkan dalilnya Quran surah kedua ayat ke-25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Amilus shalihat. Berikan kabar gembira pada orang beriman yang mengerjakan amal soleh. Tidak cukup dengan iman, mesti ada amal soleh. Karena itu kalimat-kalimat iman disandingkan oleh Allah langsung dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus. Makanya setelah ada kalimat iman, semuanya bersanding dengan amal soleh. Kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat 3. Kalimat iman ada wujud amal solehnya. Kalau Anda bertanya, ya Allah, apa bentuk amal solehnya? Kata Allah, 1, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Itu amal soleh, diletakkan setelah kalimat iman. Makanya ketika antum dipanggil salat, mesti senang antum. Hayya 'alas shalah. Terima kasih ya Allah, karena itu panggilan surga. Di ketika Allah meminta Anda salat, sebetulnya ingin memberikan Anda surga, bukan ingin memberikan beban kepada Anda. Jadi kalau ada orang tadi yang angkat tangan, surga, angkat tangannya. Begitu mendengar adzan itu gembiranya luar biasa. Bahkan ada orang yang belum dipanggil sudah menyiapkan waktu-waktu sholat. Karena dia tahu itu panggilan surga. Itu ada di Quran surah keempat ayat 103. Di ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah.
Orang-orang yang imannya benar ini kata Allah, dia tuh paham kapan waktu sholat itu tiba. Karena dia mengerti begitu dipanggil, itu panggilan surga. Dia tidak akan pernah, apalagi kalau ada hal-hal yang penolakan dalam dirinya. Itu yang berbahaya. Anda bayangkan nih ahli iman nih. Ini rumahnya di sini nih. Ini masjid. Masya Allah. Ini rumah seorang, ini masjid. Speaker masjid rumahnya begini. Di sini ada orang, ini cuma 5 meter, di sini 500 meter. Ini sepeda ada, motor ada, mobil ada, lengkap semua. Yang ini, sepeda pun belum pernah mimpi. Begitu ada panggilan, hayya 'alas shalah, Allahu Akbar, tergerak jiwanya, panggilan surga datang. Ya Allah, terima kasih, saya masih diamanahi, dipercaya untuk datang ke surga. Datang. Padahal matanya tidak melihat. Tidak ada penuntun. Mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aliyya rukhsah, apakah saya mendapatkan keringanan? Kata Nabi, atasma'ul adhan, apakah kamu masih mendengar adhan? Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Madum tatasma'ul adhan fa'addiha fil masjid. Selama kamu masih mendengar adhan, berusaha tunaikan di masjid. Maka beliau kemudian bergegas, Masya Allah, sebelum subuh tiba. Kalau sekarang misalnya 4.15, maka beliau jam 3 sudah bergerak berangkat dari rumahnya. Menghubungkan jalan sampai ke masjid. Masjidnya belum seperti kita sekarang. Yang bawahnya alasnya tanah, tiang-tiangnya terbuat dari pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, teman-teman sekalian. Kalau hujan itu bocor, kalau panas tersengatnya kelihatan, terasa sekali. Sampai di hadis Muslim disebutkan, kalau panas sedang kuat, kami membentangkan seperti handuk-handuk kecil, sapu tangan kalau sekarang. Terasa panasnya, tapi tidak menghentikan langkahnya untuk ke masjid. Bahkan sejak saat itu, beliaulah sosok yang tidak melihat ini. Itulah yang azan di masjid Nabi SAW. Sampai subuh kemudian azannya menjadi 2 bagian. Azan pertama beliau, azan kedua Bilal bin Rabah. Itulah Abdullah bin Abi Umi Maktum. Imannya kuat, sebelum azan memanggil, sudah merencanakan di masjid mana dia akan berangkat. Mata tak melihat, jarak ke masjid jauh, tapi tidak menghentikan langkahnya untuk hadir di masjid, bahkan sampai azan di masjid. Antum siapa? Duhai orang yang mengangkat pengen ke surga. Firdaus, ingin bersama Nabi. Antum sahabat bukan. Lihat, tabi'in bukan. Imam bukan. Makmum kadang-kadang. Kurang apa lagi? Allah tempatkan masjidnya bagus. Masjid agungnya luas. Mewahnya luar biasa. Jarak dari rumah antum walaupun 5 kilo. Kendaraannya ada. Motornya ada. Kendaraan ada. Mobil ada. Kenapa antum tidak gunakan kendaraan itu untuk menjadi saksi di akhirat bahwa dia pernah mengantarkan antum ke tempat surga? Jadi kalau Allah sudah sediakan masjid yang bagus, ada AC-nya, ada kipasnya, belum menyentuh Anda untuk datang ke surga. Dengan cara apa lagi Allah masukkan Anda ke surga? Cara berpikirnya begitu. Jadi kalau Anda berpikir panggilan sholat itu surga, maka kita akan respon dengan cepat. Cuman kalau Anda pikirkan itu sebagai beban ibadah, beban, capek. Kayak gini, udah dekat jarak 5 meter, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah tahu. Cilin volumenya. Tuh. Paham? Jadi bukan suara azanku yang bermasalah, kidungmu yang penuh masalah. Udah. Paham? Oh, ini satu nih. Nah, kalau amal soleh dikerjakan, soleh dia. Tinggal cari kalimat iman setelahnya amal soleh. Puasa, iman dulu. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Setelah amanu, puasa. Menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Bersikap baik, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Tahan baik-baik. Kalau pekerjaan itu antum kerjakan amal soleh, maka dia akan disebut oleh Allah, akan berubah punya nilai pahala. Ketika punya nilai pahala itulah dia disebut dengan hasanah namanya. Amal soleh dikerjakan, melahirkan pahala. Ketika melahirkan pahala, maka amal ini berubah nama dalam Al-Quran disebut dengan hasanah. Ustadz, bagaimana kalau istri saya namanya Hasanah? Apakah otomatis ada pahalanya? Tidak. Kalau dia tidak mengerjakan ini, maka tidak berbuah ini. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Awas, ini harus kita pahami dulu karena akan mengantarkan pada bahasan utama kita. Perhatikan baik-baik. Berapa poin hasanahnya Ustadz? Man jaa bil hasanati hasanah falahu asyru amthaliha. Standar yang pertama, setiap yang mengerjakan satu perbuatan, sifatnya berubah jadi amal soleh, maka dia mendapatkan 10 nilai di sisi Allah. Nilainya 10. 10 ini yang dibawa sampai ke akhirat. Tahan. Jangan antum hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Jarak satu ke dua bisa 500 tahun.
Nah, jadi semua perbuatan kita kalau dikerjakan benar menjadi amal soleh, maka dia berubah nama jadi apa? Hasanah. Poinnya berapa? 10. Dan hasanah inilah yang dibawa ke akhirat. Kalau perbuatannya nggak ikut, barang-barangnya nggak ikut. Nih, ini ada minuman nih. Saya mau minum misalnya. Minum itu kan perbuatan, amal. Begitu saya minum, dan minumannya misalnya, saat saya minum menjadi amal soleh, maka minuman saya akan punya poin. Poinnya 10. Minumnya nggak ikut, airnya keluar lagi, gelasnya pun nggak ikut ke alam kubur. Jangan berharap misalnya, Ustadz, tapi kan saya pengen gelas ini spesial, akhir TV, ingin jadi saksi di alam kubur. Oh. Atau handphonenya, tolong kuburkan dengan handphonenya. Kalau Ustadz kangen, miss call aja. Saya nggak bisa. Tinggalkan di luar, perbuatannya jadi nilai. Begitu ini dikerjakan dengan amal soleh, maka dapat poin. Hasanah 10 kebaikan. Makanya selalu kita katakan, yang hasanah ini akan muncul di akhirat, dibawa sampai pulang. Ini tidak ada. Makanya Anda katakan berdoa supaya dunia semua perbuatan jadi hasanah dan di akhirat mendapatkan hasanah itu sebagai bekal ke surga. Maka Anda punya doa spesial yang bahkan kita sudah hafal walaupun tak tahu berapa ayatnya. Rabbana atina hasanah. Tidak cukup dengan dunia, akhirat dibawa. Wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau sudah hasanah banyak, neraka sudah hilang. Sudah, waqina adzabannar. Doa apa namanya? Wah, cuma Anda yang tahu, sapu jagat. Orang Arab gak tahu. Silakan main ke Mekah, tanyakan. At-ta'rif, sapu jagat? Oh, sapu jagat. Man huwa sapu jagat? Cuma kita tuh luar biasa. Ada doa sapu jagat, doa sapu gak ada jagatnya, ada jagat gak ada sapunya. Ya, itu Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Saya mau Anda paham dulu. Jadi dapatkan hasanah ini, poinnya 10. Bagaimana cara mendapatkan hasanah ini? Maka salah satunya, perhatikan baik-baik, niatkan semua perbuatan karena Allah. Karena itulah Nabi mengajarkan semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ada petunjuk untuk menjadikan semua perbuatan itu karena Allah. Bagaimana petunjuknya? Doa. 1. Tahan. Saya ingin pastikan dulu sebentar. Kita sampai jam berapa? Oh, jam 12. Masya Allah. Ya silakan ya. Ya nggak apa. Silakan sampai jam 12. Saya setengah 10 pulang. Saya langsung pulang lagi ke Jakarta ya. Baik, lihat sini. Tahan. Saya untuk petakan dulu berapa lama saya bisa mengukur untuk menyampaikan. Perhatikan baik-baik. Fokus. Teman-teman, untuk menjadikan semua perbuatan kita menjadi amal soleh, maka diantaranya Allah memberi petunjuk kepada nabinya, kerjakan semua perbuatan itu karena Allah. Untuk mengerjakan sesuatu karena Allah, bagaimana caranya? Maka dirumuskan lewat doa. Di doa itu asalnya bukan cuma kalimat-kalimat meminta kepada Allah supaya dimudahkan, bukan. Semua isi doa itu punya dua hal, dua fungsi. 1, memberikan petunjuk bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Yang kedua, menjadikan semua apa yang kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah. Contoh nih. Silahkan Anda cari di kitab manapun, di keyakinan manapun, Anda hanya akan temukan di dalam Islam, semua perbuatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi akan bersanding dengan doa. Silahkan cek. Bangun tidur ada doanya? Ada. Makan ada doanya? Minum ada doanya? Berpakaian ada doanya? Masuk toilet pun itu ada doanya. Masuk masjid ada doanya. Kaki keluar dengan masuk beda. Silakan, cuma urusan toilet ada doanya. Karena Allah menginginkan tidak boleh ada setiap detik pun tidak mengandung pahala dalam kehidupan kita. Jadi kalau nggak jadi amal soleh, 1 detik gak jadi amal soleh, itu antum rugi. Turun langsung surahnya. Walas, demi modal waktu yang saya berikan pada kalian sehari 24 jam. Innal insana lafi khus. Semua manusia yang beraktivitas berpotensi rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak menggunakan aktivitas itu dengan iman dan mengerjakan amal soleh karena Allah. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya berikan contoh. Fokus. Doa bangun tidur apa doanya? Masya Allah. Angkat tangannya. Baik, Mas. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Saya tahu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Tahu dari mana? Belajar. Baik. Ada lagi yang lain? Boleh angkat tangan? Riwayat Ibnu Abbas. Di mana? Tidak, saya nggak pernah katakan itu. Ibnu Abbas itu bukan yang itu. Ibnu Abbas ditemukan di hadis riwayat Abu Daud.
nomor hadis 1369. Tapi nggak sampai doa. Doanya ditemukan di Al-Bukhari, nomor hadis 181. Riwayatnya Jundub bin Junadah dikenal dengan Al-Ghifari. Ngarang antum. Jangan ngarang. Mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini lihat sini. Perhatikan, doanya ada di Al-Bukhari, nomor hadis 181, riwayat Jundub bin Junadah, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau Ibnu Abbas tadi, itu yang bagian cara bangun tidurnya. Ada di Abu Daud nomor hadis 1369. Kata beliau, bima makna, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidurnya, fajalasa, tidak langsung berdiri, duduk dulu. Ini sunnah nih, kalau dikerjakan ada pahala. Famassaha biyadihi min athari naumi. Kemudian beliau menghapus bekas ngantuk dengan tangannya supaya sadar dulu. Jadi kalau mau baca doa, jangan bangun tidur langsung baca, sadar dulu. Jangan-jangan antum baca dalam keadaan belum sadar. Bagaimana bisa menghayati doanya kalau antum nggak sadar dengan apa yang diucapkan? Sadar dulu, kuat dengan sadar. Setelah sadar itu kemudian pendahuluannya faqara khawatim surah Ali Imran. Beliau membaca 11 ayat terakhir di surah Ali Imran yang inna fi khalqis samawati wal ardh sampai ayat 200. Setelah itu, thumma dhahaba ila syinin mu'allaqah. Pergilah kemudian beliau ke tempat tertutup untuk berwudu. Saat mau pergi itulah kemudian setelah baca tadi di Al-Bukhari disebutkan baru membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada yang meriwayatkan sebelum baca surah tadi baca doa dulu, ada yang surah dulu baru kemudian doa. Tapi sepakat bangun tidur ada doanya. Awas, hati-hati nih. Penting pertanyaan saya, apa fungsi doa itu? Awas, ini sebelum dihapus nih. Sebelum dihapus. Yang jadi masalah itu yang nggak pengen saya hapus dihapus tuh. Semoga Allah ampuni dosanya. Al-Ard. Ad-dunya. Mampir ke alam kubur. Apa lagi sini? Apa ya di sini? Jangan diulangi ya. Baik, lihat sini. Ini contoh dulu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu antum berdoa, langsung dituliskan 10 kebaikan. Nih. Jadi poin untuk ke akhir. Tapi doa itu bukan sekedar bacaan yang melahirkan pahala, bukan cuma itu. Tapi petunjuk bagaimana kita mengawali aktivitas yang akan kita kerjakan. Misal, ada doa bangun tidur. Saat bangun Anda baca. Seakan-akan Anda bermohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan pada saya bagaimana saya beraktivitas di hari ini supaya semua aktivitas saya melahirkan pahala. Maka dikatakan lewat petunjuk Nabi, puji dulu Allah. Mudah bagi Allah mewafatkan kamu saat tidur, tapi kamu diberi kesempatan kembali untuk beraktivitas. Ajal kamu belum datang. Maka Anda katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kalau maknya dibuang ba'da amatana, maka wafat kiamat tuh. Tapi ketika ada maknya sementara ditahan, setelah itu diberikan, dikembalikan hidup. Tapi yang paling menarik, lihat baik-baik. Wa ilaihin nusyur. Nasyara yansyuru nusyuran. Intasyara yantashiru intisyaran. Itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali berpencar, beraktivitas untuk mencari bekal pulang. Jadi kalau Anda orang Semarang, Anda pergi ke Jakarta, ke Surabaya dan seterusnya untuk mencari bekal dan balik lagi ke Semarang, maka perpencarannya disebut dengan intisyar. Pencarian bekalnya sampai pulang disebut dengan nusyur. Seakan-akan Anda katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih hari ini saya diberi kesempatan hidup. Padahal bisa engkau wafatkan saya saat tadi tidur ya Allah. Tapi saya diberi kesempatan hidup. Saya mohon ya Allah, bimbing saya supaya hari ini bisa mencari bekal untuk pulang. Kalaupun saya wafat hari ini, sudah siap bekal saya untuk pulang. Itu maksudnya. Makanya kalau ada orang-orang hidup lagi, baca doa tadi, maka sebetulnya sudah menyiapkan agenda yang terbaik dibandingkan hari sebelumnya. Jadi kalau antum kemarin gak jamaah, sekarang siapkan. Mumpung hidup, besok belum tentu. Siapkan asar di mana, maghrib di mana, isya di mana. Kemarin gak baca Quran, sekarang siapkan. Berapa ayat yang antum akan bacakan? Antum mesti paham, malam ini mau tahajud apa enggak? Berapa rakaat antum mau tunaikan? Besok mau infak di mana? Mau jamaah di mana? Siapkan. Begitu antum diberi kesempatan hidup, maka bukan cuma kata-kata yang didendangkan. Bukan cuma kalimat yang disampaikan, buktikan lewat pembuktian amalan antum. Itu yang disebut dengan petunjuk. Ini, poinnya ini. Begitu semua pekerjaan dikerjakan dengan petunjuk doa tadi, maka semua punya nilai.